Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimuji Lestari, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika kelas 1C, dengan NIM 190 10 20 30. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Abdul Rohman Supriyono. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan sekunder. Apa sih media penyimpanan sekunder itu? Kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti tentang media penyimpanan sekunder. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang ciri-ciri penyimpanan sekunder, fungsi penyimpanan sekunder, dan jenis-jenis penyimpanan sekunder. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengerti tentang sistem berkas dan struktur direktori. Ada beberapa pembahasan pada materi ini. Yang pertama, penyimpanan sekunder meliputi definisi penyimpanan sekunder, ciri-ciri dan fungsi penyimpanan sekunder, jenis-jenis penyimpanan sekunder, konsep-konsep yang berhubungan dengan penyimpanan sekunder. Kemudian poin yang kedua, yaitu sistem berkas, meliputi konsep dasar berkas, atribut, operasi, jenis-jenis berkas, metode akses berkas, dan poin yang terakhir, struktur direktori, meliputi atribut direktori, struktur direktori, operasi direktori, direktori bertingkat, direktori pohon, direktori graf, dan mounting. Pembahasan yang pertama yaitu definisi penyimpanan sekunder. Apa sih penyimpanan sekunder itu? Jadi, penyimpanan sekunder atau sering disebut dengan secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau sering disebut dengan CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut penyimpanan eksternal. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer. Meskipun data berasal dari memori utama, kelemahan dari memori utama ini sendiri adalah tidak dapat menyimpan data yang permanen dan kapasitas penyimpanannya terbatas. Nah, sehingga diciptakanlah memori sekunder. Selanjutnya, ciri-ciri penyimpanan sekunder bersifat non-volatil, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU, akses data cukup lambat, yang terakhir harganya relatif lebih murah. Kemudian ada fungsi penyimpanan sekunder. Fungsi penyimpanan sekunder yang pertama dapat menyimpan berkas secara permanen. Apa sih maksudnya? Jadi, pada saat komputer dimatikan, data tidak akan hilang. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama, kemudian untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Fungsi yang terakhir yaitu memori virtual. Mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Selanjutnya, jenis-jenis penyimpanan sekunder bersifat eksternal. Yang pertama ada hard disk. Tugas dari sebuah hard disk adalah melakukan penyimpanan. Semua yang disimpan di komputer ada di sebuah disk. Bukan hanya dokumen, gambar, musik, dan video, melainkan bisa program, presensi, bahkan sistem operasi. Semuanya bisa disimpan dalam hard disk komputer. Nah, hard disk komputer terhubung ke komputer melalui USB, kabel SATA, eSATA, atau FreeWire. Kemudian yang kedua ada CD atau composite disk. Adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik terlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet. Kemudian jenis-jenis penyimpanan sekunder selanjutnya itu ada tab, kemudian ada floppy disk, ada zip, kemudian ada USB disk. Selanjutnya,
Konsep yang berhubungan penyimpanan sekunder. Pada umumnya, penyimpanan sekunder berbentuk disk magnetik. Kecepatan pengaksesan memori sekunder jauh lebih lambat dibanding memori utama. Pada bagian ini akan diperkenalkan konsep-konsep yang berhubungan dengan memori sekunder, seperti sistem berkas, atribut dan operasi sistem berkas, struktur direktori, atribut, struktur direktori, sistem berkas jaringan, sistem berkas virtual, eh, sistem berkas GNU atau Linux, keamanan sistem berkas, VHS, serta alokasi blok sistem berkas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem berkas dan struktur direktori. Yang pertama ada sistem berkas. Jadi, munculnya diterapkan sistem berkas yaitu ada banyak masalah. Yang pertama ada komputer harus bisa menyimpan informasi dengan ukuran besar. Informasi harus tetap ada meskipun proses berhenti. Informasi harus dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara bersama dan masih banyak lagi. Masalah-masalah ini muncullah solusi dari permasalahan itu yaitu dengan menerapkan sistem berkas. Kemudian konsep berkas. Berkas atau file adalah kumpulan dari informasi yang saling berhubungan yang disimpan di secondary storage. Berkas dapat dipandang sebagai bagian terkecil dari secondary storage, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak dapat disimpan di secondary storage kecuali jika data tadi ditulis dalam berkas. Jadi, berkas tidak dapat disimpan apabila data tidak dapat disimpan apabila tidak ditulis di dalam berkas. Nah, setiap berkas mempunyai struktur tersendiri tergantung dari apa tipe berkas tersebut. Ada struktur di text file, short file, object file, executable file. Kemudian selanjutnya ada atribut berkas. Pemberian nama berkas untuk membedakan dengan yang lain. Jadi fungsi atribut berkas itu untuk memberikan nama agar berbeda. Atribut berkas diantaranya adalah yang pertama ada nama, tipe, lokasi, ukuran size, proteksi, waktu. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran atau size yaitu ukuran berkas pada saat itu baik dalam bit, huruf, ataupun blok. Proteksi tersendiri itu adalah informasi dengan mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Kemudian ada waktu, menerangkan tentang tanggal dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disampaikan untuk yang pertama pembuatan berkas, yang kedua modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Nah, data-data tersebut dapat berguna sebagai proteksi, yaitu sebagai keamanan dan monitoring penggunaan dari berkas. Selanjutnya ada operasi berkas. Fungsi dari berkas adalah sebagai penyimpanan data dan mengizinkan kita untuk membacanya kembali nantinya. Adapun operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan berkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat berkas atau create file, menulis sebuah berkas atau read file, membaca sebuah kertas atau read file, kemudian memposisikan sebuah berkas atau reposition, kemudian menghapus berkas atau delete, menghapus sebagian isi berkas atau truncat. Nah, ini adalah operasi-operasi yang dapat dilakukan pada operasi berkas. Nah, selanjutnya jenis-jenis berkas. Nah, ini ada jenis-jenis berkas, ada executable, object, shortcode, batch, text, WordPress, dan masih banyak lagi. Nah, disimpan dari ada beberapa extension dengan beberapa extension. Ada fungsinya masing-masing. Contohnya itu text dengan extension text atau doc yang fungsinya sebagai penyimpanan data teks atau dokumen. Kemudian ada word processor, WP,
teks, RTP, atau doc ini extensionnya yang berfungsi sebagai macam-macam format dari teks prosesor. Bisa dibaca ini ya, udah ada penjelasan. Selanjutnya ada metode akses berkas. Berkas mempunyai informasi. Apabila sedang digunakan, informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, akses sekuensial. Apa sih akses sekuensial itu? Nah, jadi akses sekuensial itu merupakan cara yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, ini contoh editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini, dengan cara akses sekuensial. Kemudian, akses langsung atau relatif akses, yaitu sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan-urutan tertentu. Kemudian, struktur direktori. Poin yang terakhir adalah struktur direktori. Direktori atau folder merupakan suatu entitas dalam sebuah proses berkas yang mengandung berkas atau direktori lain. Pada hakikatnya, berkas atau direktori lain tersebut terdapat di dalam disk, sedangkan direktori hanya menyediakan link atau mengarahkan pada berkas yang ada. Direktori digunakan sebagai sarana untuk pengorganisasian berkas pada suatu sistem komputer. Atribut direktori meliputi atribut direktori atau informasi dalam suatu direktori dapat berbeda-beda tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Sebagai sebuah berkas, direktori bisa memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada nama, alamat, tanggal, ukuran, dan proteksi. Nama merupakan nama dari direktori itu sendiri. Alamat merupakan alamat dari direktori. Kemudian tanggal jadi berisi tentang tanggal pembuatan direktori. Kemudian ada ukuran, merupakan besarnya ukuran suatu direktori. Kemudian ada proteksi, berguna untuk perlindungan. Hal ini mencakup siapa saja yang berhak mengakses, menyembunyikan file, read only. Nah, jadi proteksi ini menyangkut kenyamanan. Kemudian ada struktur direktori. Ada 3 struktur direktori yang dikenal antara lain. Struktur direktori bertingkat, yaitu di mana direktori ini dibagi menjadi direktori 1 tingkat, single level direktori, dan direktori 2 tingkat, yaitu two level direktori. Kemudian ada direktori berstruktur pohon, three-structured direktori. Direktori berstruktur graf meliputi struktur grafik asklik dan graf sederhana. Kemudian ada operasi direktori, ada mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan isi direktori, mengubah nama berkas, akses direktori, update direktori. Kemudian direktori bertingkat. Apa sih pengertian direktori bertingkat? Direktori 1 tingkat atau single level direktori merupakan direktori yang paling sederhana karena berkas yang ada disimpan dalam direktori yang sama. Ini adalah contoh penggambarannya. Kemudian ada two level direktori. Berarti ini adalah penggunaannya berbeda, penyelesaian dengan menggunakan direktori terpisah atau user file directory. Ini contoh penggambarannya. Kemudian yang terakhir ada direktori berstruktur pohon, tree struktur direktori. Pada tree struktur direktoris, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri dan mengorganisasikan berkas-berkas yang dimiliki. Nah, ada nama lintasan, dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, lintasan mutlak, yang kedua, lintasan relatif. Lintasan mutlak atau absolute path, relatif atau relative path, absolute path merupakan lintasan yang dimulai dari root directory, sedangkan relative path merupakan lintasan yang dimulai dari direktori saat ini atau current directory. Kemudian yang terakhir ada direktori berstruktur graph. Direktori dengan struktur pohon tidak memperbolehkan adanya pembagian berkas. Nah, pada direktori berstruktur graph ini memperbolehkan untuk berbagi berkas atau subdirektori. Nah, ini adalah penggambarannya. Kemudian ada mounting. Mounting adalah proses
mengkaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti struktur direktori utama yang sedang dipakai. Jadi mounting itu mengkaitkan antara sistem berkas yang baru ditemukan pada piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.